And that was the last time you saw her. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Allison dan adik Allison bernama Jenny yang sedang asik bermain peta umpet di halaman belakang rumah. Allison akan menghitung dari 1 sampai 20, sementara Jenny harus mencari tempat untuk bersembunyi. Dalam hitungan ke-20, Allison akan mencari keberadaan Jenny. Jenny yang saat itu kebingungan mencari tempat persembunyian, mendengar ada suara nyanyian yang sangat indah dan merdu. Two, three. Suara itu begitu memikat hati Jenny, seakan-akan Jenny merasa terhipnotis oleh keindahannya. Saking merdunya suara nyanyian itu membuat Jenny tanpa sadar menutup mata dan berjalan mengikuti sumber suara tersebut. Sampai tibalah Jenny di sebuah tempat seperti gua. Di dalam gua, Jenny menemukan boneka menyeramkan dan tiba-tiba Jenny ditarik oleh sosok makhluk ke dalam kegelapan. Who's there? Sementara Allison yang berusaha mencari keberadaan Jenny hanya menemukan boneka kesayangan Jenny yang tergeletak di tanah. Jenny! Setelah kejadian itu, Jenny pun dinyatakan menghilang dan belum ditemukan hingga saat ini. Meskipun upaya pencarian besar-besaran telah dilakukan oleh pihak berwenang dan masyarakat setempat, keberadaan Jenny tetap tidak bisa ditemukan. Lalu adegan berpindah ke 30 tahun kemudian, di mana memperlihatkan seorang gadis bernama Sam yang baru saja diadopsi oleh keluarga barunya yang terdiri dari Garrett, istri Garrett bernama Liz, serta anak Garrett dan Liz bernama Olivia. Sejak kecil, Sam hidup di panti asuhan dikarenakan orang tuanya yang sudah tiada. Sebelum ibunya meninggal, ibunya yang selalu ketergantungan obat-obatan dan alkohol membuat Sam seringkali mendapat perlakuan buruk dari ibunya. Hal itu pun membuat kondisi mental Sam sedikit terganggu. Ini dibuktikan dengan banyaknya bekas luka goresan di tangan Sam, karena ketika mendapat perlakuan buruk dan merasa bersalah dengan suatu kejadian, maka Sam tak akan ragu untuk melukai tangannya sendiri. Alasan Garrett dan Liz mau mengadopsi Sam dikarenakan Liz yang merasa kasihan pada Sam. Dulunya Liz juga merupakan anak yang diadopsi. Liz sangat memahami rasa kesepian dan kehilangan tanpa pernah merasakan kasih sayang orang tua. Liz yang mengerti betul rasanya hidup tanpa kasih sayang orang tua, menjadi lebih empati terhadap situasi yang dirasakan oleh Sam, dan mereka berdua berharap dapat memberikan cinta dan kehangatan kepada Sam. Garrett dan Liz telah berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang setara bagi Sam, termasuk dalam pendidikan seperti yang mereka berikan kepada Olivia. Garrett dan Liz tidak ingin membedakan status Olivia sebagai anak kandung mereka dengan status Sam sebagai anak angkat, karena bagi mereka kedua anak tersebut sama-sama berhak mendapat perlakuan yang sama. Meski Sam telah diadopsi oleh keluarga yang menyayanginya, tetapi Sam masih belum bisa membiasakan dirinya dengan keluarganya yang baru. Garrett dan Liz sudah meminta Sam sebagai seorang kakak untuk menjaga Olivia dengan baik. Namun meskipun Sam telah diberitahu tentang tanggung jawabnya sebagai kakak untuk melindungi adiknya, tampaknya dia malah melanggar janjinya tersebut, di mana suatu hari ketika Sam dan sahabat Sam bernama Emily baru saja pulang dari sekolah bersama dengan Olivia, Sam menolak untuk mengantar adiknya pulang ke rumah. Sebaliknya, Sam malah memaksa Olivia untuk pulang sendirian melewati hutan karena kebetulan jalan pulang menuju rumah harus melewati hutan. Sementara itu, Sam sendiri memilih untuk menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang dengan Emily sambil mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sam pun pulang beberapa jam setelahnya. Namun, Sam terlihat sangat bingung karena sesampai di rumah, rumahnya dalam kondisi sepi. Garrett dan Liz ternyata sedang bekerja sementara Olivia tidak tahu ada di mana. Sam sudah mencoba berkeliling rumah dan hutan sekitar untuk mencari keberadaan Olivia, akan tetapi Sam tak kunjung menemukan keberadaan Olivia. Sam hanya menemukan tas Olivia yang tergeletak begitu saja di tengah hutan. Sam pun menyadari bahwa Olivia telah menghilang. Dia pun segera melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian. Atas hilangnya Olivia, Garrett sangat kecewa dan marah pada Sam yang tidak mau menjaga adiknya dengan baik. Berbeda dengan Garrett yang merasa kecewa dan marah, Liz justru malah membela Sam dan berkata bahwa Sam tidak salah apa-apa. Selama beberapa hari ke depan akan terus dilakukan pencarian besar-besaran demi menemukan keberadaan Olivia yang saat ini masih menghilang.
Namun sayangnya selama pencarian tersebut mereka tak dapat menemukan keberadaan Olivia. Sam yang saat itu sedang mendengar perdebatan antara Garrett dan Liz merasa sangat menyesal karena tidak bisa menjaga Olivia dengan baik. Rasa bersalah yang amat mendalam membuat Sam nekat melukai tangannya sendiri. Bahkan tak hanya itu saja, Sam memilih tidur di luar rumah hanya untuk menunggu kedatangan Olivia. Saat Sam sedang tertidur, ia tiba-tiba terbangun setelah mendengar adanya suara yang mulai mendekat ke arahnya. Sam sangat kaget ketika melihat Olivia yang telah menghilang selama berhari-hari mendadak muncul di depannya. I'm so sorry. I'm really sorry. Sam segera memanggil Garrett dan Liz untuk memberitahu bahwa Olivia telah kembali dalam keadaan selamat. Mereka pun sangat bersyukur atas kepulangan Olivia. Meski Olivia sudah berhasil ditemukan, tampaknya Garrett masih belum bisa memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh Sam. Sam berjanji akan berubah menjadi sosok kakak yang lebih baik untuk Olivia. No. Malamnya ketika Sam sedang tertidur, ia tiba-tiba terbangun karena haus. Saat melihat sekeliling, ia melihat pintu dalam keadaan terbuka dan Olivia berdiri di depan menatap ke arah hutan dengan tatapan kosong. Sam pun secara perlahan mendekatinya dan bertanya apa yang sedang dilakukan Olivia di luar rumah. Olivia mengaku ia tidak bisa tidur dan selalu merasa gelisah. Sam lalu mencoba bertanya lebih lanjut tentang apa yang terjadi selama Olivia menghilang. Olivia pun hanya mengatakan jika dirinya tersesat dan tidak tahu arah jalan pulang. Kemudian Sam mengajak Olivia untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat karena hari sudah larut malam. Keesokan harinya, Sam dan Olivia yang baru saja pulang sekolah secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Allison. Tanpa alasan yang jelas, Allison tiba-tiba memberi peringatan kepada Sam bahwa Olivia adalah sosok yang sangat berbahaya. Sam pun sangat bingung dengan pernyataan itu dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh wanita tersebut. Sesampainya di rumah, Liz meminta Sam untuk menjaga Olivia di hari Halloween besok karena Liz dan Garrett akan bekerja lembur. Dengan penuh kekhawatiran, Liz memohon pada Sam agar kali ini saja ia bersedia menjaga Olivia selagi mereka sibuk bekerja. Garrett dan Liz merasa cemas memikirkan kemungkinan jika Olivia dibiarkan sendirian, takut bahwa kejadian menghilangnya Olivia sebelumnya akan terulang kembali. Awalnya Sam menolak untuk menjaga Olivia dengan alasan ia sudah ada janjian dengan Emily untuk menghabiskan malam Halloween bersama. Namun melihat wajah Liz yang penuh kekhawatiran, akhirnya Sam pun terpaksa mengalah. Dalam hatinya Sam merasakan tanggung jawab yang besar untuk menjaga adiknya dengan baik, terutama setelah peristiwa menghilangnya Olivia yang masih menjadi luka yang belum sembuh bagi keluarga mereka. Keesokan harinya di sekolah, Sam dengan berat hati memutuskan untuk membatalkan janjinya dengan Emily karena ia harus menjaga Olivia di malam hari Halloween. Keputusan ini tentu membuat Emily kesal dan kecewa karena Sam tiba-tiba membatalkan rencana mereka. Namun Sam dengan tegas menjelaskan bahwa saat ini adalah momen yang tepat baginya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sam menyadari betapa beruntungnya memiliki keluarga yang peduli dengannya, dan itulah alasan utama yang mendorongnya untuk berubah menjadi lebih baik. Sepulang dari sekolah, Sam melihat Olivia yang bersikap kejam pada seekor anjing peliharaan milik tetangganya. Sam pun seketika sangat bingung dengan tingkah yang ditunjukkan oleh Olivia. Tapi karena sebentar lagi hari akan menjelang malam, Sam pun mengajak Olivia kembali ke rumah untuk makan malam bersama. Banyak anak-anak mulai berdatangan ke rumah Sam, siap untuk merayakan hari Halloween. Berbeda dengan Olivia dan Sam yang hanya diam saja di rumah karena Sam telah berjanji pada Liz untuk menjaga Olivia di rumah dengan baik. Melihat Olivia yang merasa bosan berada di rumah, Sam pun mengajak Olivia untuk bermain petak umpet. Sam yang akan menghitung sementara Olivia yang akan mencari tempat persembunyian. Selesai berhitung, Sam bergegas mencari keberadaan Olivia. Namun ketika Sam masuk ke dalam kamar Olivia, alangkah terkejutnya Sam melihat semua boneka di kamar Olivia yang matanya tercongkel. Sam pun segera mencari keberadaan Olivia untuk bertanya secara langsung apa yang telah dilakukan oleh Olivia terhadap boneka-bonekanya. Sam pun sudah mencoba berkeliling rumah, akan tetapi ia sama sekali tidak menemukan keberadaan Olivia. Sam pun curiga Olivia sedang bersembunyi di dalam hutan. Tak ingin kejadian hilangnya Olivia terulang kembali, Sam pun langsung mencarinya di dalam hutan. Bukannya bertemu dengan Olivia, Sam justru melihat seorang anak kecil yang tak lain adalah Jenny, anak kecil yang menghilang di awal cerita. Entah kemana perginya Jenny, Sam memutuskan untuk kembali ke rumah untuk melanjutkan pencarian Olivia.
Beruntung saja Sam berhasil menemukan keberadaan Olivia yang sedang duduk di depan rumah. I win. Dalam keadaan senang dan lega, Sam mengajak Olivia untuk segera masuk dan beristirahat karena sudah larut malam. Keesokan harinya ketika Garrett dan Sam sedang bersih-bersih dalam rumah, tetangga mereka datang untuk bertanya pada mereka tentang anjing peliharaannya yang tiba-tiba saja menghilang. Hal ini membuat Sam semakin curiga dan bertanya-tanya apakah penyebab hilangnya anjing peliharaan tetangganya ada kaitannya dengan Olivia, karena kemarin Olivia terlihat sedang mengganggu anjing tersebut. Setelah selesai bersih-bersih, Garrett mengajak Sam untuk sarapan bersama dan Garrett meminta Sam untuk memimpin doa sebelum makan. Namun ketika Sam hendak memulai doa, Olivia tiba-tiba menendang kaki Sam tanpa alasan yang jelas. Hal ini membuat Sam sedikit terganggu, namun ia mencoba untuk tetap tenang dan tidak ingin marah-marah. Come on, Sam. Food. Lalu Sam mencoba memberitahu Liz bahwa sejak kepulangan Olivia setelah sempat hilang di hutan kemarin, Sam merasakan adanya perubahan pada sikap Olivia. Akan tetapi Liz tampaknya tidak mengambil serius peringatan Sam, menganggap bahwa perubahan sikap Olivia terjadi akibat trauma yang dialaminya karena sempat tersesat di hutan. Notice anything weird? She'll talk about it when she's ready. About Olivia since she's been back? She's back. That's enough. Saat semua orang sudah tertidur, Sam memutuskan untuk pergi ke rumah Emily, satu-satunya orang yang ia percaya untuk diajak berbicara. Sam berbagi cerita mengenai adanya perubahan pada sikap Olivia. Selama ini, Olivia yang dikenal Sam adalah anak yang kalem dan baik, namun semenjak kembali dari hutan, Olivia menjadi sangat nakal dan suka mengganggu Sam. Meskipun sudah memberitahu Emily, ia masih bingung tentang cara mengatasi situasi ini. Emily dengan bijaknya memberikan saran pada Sam untuk memberikan Olivia sedikit ruang dan waktu. Dia memahami bahwa kemungkinan besar Olivia masih dalam keadaan trauma atas kejadian hilangnya kemarin dan perlu diberikan kesempatan untuk pulih secara perlahan. Setelah mendapatkan saran tersebut, Sam pun bergegas kembali pulang. Acting weird because of what happened. I've been acting really weird around her and now it's missing. Need to give it some time. Namun di tengah perjalanan, lagi dan lagi Sam bertemu dengan Jenny. Sam pun sangat heran melihat seorang anak kecil berkeliaran sendirian di hutan pada malam hari. Kemudian Jenny berjalan menuju suatu tempat, sementara Sam mulai mengikutinya dari belakang. Alangkah terkejutnya Sam setelah melihat Jenny menuju ke arah tanah dan melihat anjing peliharaan tetangganya yang sudah mati dengan salah satu matanya tercongkel. Namun yang membuat Sam terkejut lagi, Jenny tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Melihat kematian anjing tersebut, Sam segera pulang dan meminta Garrett untuk mengikutinya menuju lokasi mayat anjing peliharaan tetangganya. Akan tetapi, Sam menjadi sangat bingung karena tiba-tiba saja mayat anjing peliharaan tetangganya menghilang secara misterius. Garrett yang sebentar lagi akan berangkat bekerja, tentu merasa kesal dan marah pada Sam yang menurutnya mencoba mempermainkannya. Garrett juga merasa heran mengapa Sam pergi ke hutan pada malam hari tanpa alasan yang jelas. I swear I saw him, okay? Yeah, what were you doing walking around in the woods at this hour, huh? Let's go home, all right? Keesokan harinya, Sam diam-diam menyusup ke dalam kamar Olivia untuk mengambil buku diari milik Olivia dan mencari tahu apa yang telah terjadi pada Olivia. Di dalam diari itu, Sam hanya menemukan tulisan Olivia yang mengungkap jika Olivia sempat bertemu dengan wanita menyeramkan dengan mengenakan pakaian yang aneh. Lalu Sam meminta bantuan pada teman sekolahnya bernama Logan untuk meminta bantuannya mencari informasi dari seorang wanita bernama Allison karena dia pernah berkata Olivia adalah sosok yang sangat berbahaya. Setelah sekian lama mencari, Logan pun menemukan informasi tentang Allison yang ternyata tinggal dekat dengan sekolah mereka. Logan pun segera mengantar Sam pergi menuju rumah Allison setelah jam pelajaran olahraga berakhir. Logan, what? Sesampai di sana, Sam bertanya kepada Allison tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Olivia. Sam merasa bahwa semenjak Olivia menghilang dan kembali ke rumah, sikap Olivia mengalami perubahan yang drastis dan hanya Allison yang mungkin bisa memberikan jawaban atas keanehan tersebut. Allison pun mempersilahkan Sam dan Logan untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sana, Allison mulai menceritakan tentang adiknya bernama Jenny yang menghilang secara misterius saat mereka sedang bermain petak umpet. Allison sudah berusaha mencari Jenny di hutan, tapi usahanya tidak ada yang membuahkan hasil. Selang beberapa hari kemudian, Jenny tiba-tiba saja kembali ke rumah dalam kondisi baik-baik saja. Sejak saat itulah, Allison menyadari sikap Jenny mendadak berubah total. Allison secara perlahan sadar bahwa yang kembali itu bukanlah Jenny, melainkan dia adalah sesosok iblis bernama The Hollow Ones yang dikenal sebagai iblis penghuni hutan yang suka menyamar. Allison yang menyadari hal itu, ia pun nekat membakar rumahnya sendiri demi membunuh iblis yang menyamar menjadi adiknya.
Akan tetapi ternyata iblis itu tidak mudah untuk dikalahkan dan tidak mempan terhadap kobaran api. Iblis itu pun melakukan perlawanan hingga menyebabkan tangan Ellison mengalami luka bakar yang berbekas hingga saat ini. And left. Day by day, minute by minute. Ternyata bukan hanya Jenny saja yang menghilang dan diculik oleh iblis tersebut, melainkan sudah ada banyak anak yang menghilang di hutan. Anak-anak yang menghilang mengaku mendengar suara nyanyian yang sangat indah, membuat mereka seakan-akan terhipnotis oleh suara nyanyian tersebut. Anak-anak yang menghilang akan kembali ke rumah selang beberapa hari kemudian. Namun yang kembali itu bukanlah wujud asli dari anak tersebut, melainkan dia adalah iblis jahat yang menyamar sebagai anak yang diculik. Sama halnya seperti Olivia yang menghilang dan kembali selang beberapa hari kemudian. Olivia yang kembali ke rumah bukan lagi Olivia yang Sam kenal, melainkan dia adalah sesosok iblis. Ellison sudah mencoba mencari tahu asal-usul iblis yang suka menculik anak-anak dan menyamar menjadi mereka. Namun yang Ellison ketahui, setiap anak yang diculik akan dibawa ke sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat keberadaan anak-anak yang diculik oleh iblis tersebut. Satu-satunya cara yang bisa Sam lakukan untuk menyelamatkan Olivia, yaitu dengan menemukan lokasi iblis itu menyekap Olivia dan membebaskan Olivia. Ellison memperingatkan Sam bahwa tak ada satupun cara untuk mengalahkan iblis tersebut. Yang hanya bisa Sam lakukan adalah lari sebelum semuanya terlambat. Logan yang dari tadi mendengarkan penjelasannya tak masuk akal, merasa sangat ragu terhadap segala hal yang berkaitan dengan hal-hal mistis yang diceritakan oleh Ellison. Ellison sudah menduga jika Logan akan berkata seperti itu karena Logan belum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian Sam menceritakan kepada Ellison bahwa dia sempat bertemu dengan Jenny di hutan. Ellison menjelaskan Jenny sudah meninggal dan rohnya masih terperangkap di hutan bersama dengan roh anak-anak lainnya. Jadi apa yang dilihat oleh Sam hanyalah roh Jenny yang masih terjebak di sana. Setelah mendengar penjelasan dari Ellison, Sam pun segera pulang bersama Logan. I told her not to go into the forest. I've seen her in the woods. She's gone. Namun Logan masih belum sepenuhnya percaya pada semua yang dikatakan oleh Ellison. Meskipun begitu, Sam tidak memaksa Logan untuk percaya padanya. Sam justru berterima kasih pada Logan yang telah membantunya mencari informasi tentang keberadaan Ellison. Setelah semua penjelasan yang diberikan oleh Ellison tadi, membuat Sam bertekad untuk mencari Olivia sendirian di hutan. Sam memiliki tekad yang kuat untuk menemukan keberadaan Olivia yang diduga dibawa ke suatu tempat oleh iblis tersebut. Meskipun Ellison mengatakan bahwa itu adalah tugas yang sulit dan manusia biasa mungkin tidak akan mampu menemukan tempat di mana Olivia disekap oleh iblis, Sam tidak akan mudah menyerah begitu saja. Lalu Sam mengajak Logan untuk berkeliling hutan sambil mencari keberadaan Olivia. Di sana terlihat Logan yang ingin mencium Sam mengungkap bahwa ternyata Logan memiliki rasa suka pada Sam, tapi tidak dengan Sam yang menganggap Logan hanya sebatas teman. Melihat Logan yang ingin menciumnya tadi, Sam pun memintanya untuk kembali pulang. Sementara Sam yang masih berada di hutan tiba-tiba saja bertemu dengan arwah Jenny. Sam mencoba melakukan komunikasi dengan Jenny, namun Logan malah menciduk Sam yang berbicara sendirian. Kemudian Sam memiliki ide cerdik di mana dirinya berniat untuk memancing Olivia dengan berpura-pura menemukan lokasi tempat di mana para anak-anak disekap, dan dengan begitu Sam berharap Olivia yang ada di rumah akan mengecek lokasi tersebut sehingga Sam bisa mengikutinya dari belakang. Tapi ternyata ide tersebut tidak didukung oleh Logan karena Logan masih belum percaya dengan semua perkataan mengenai kejadian mistis yang menimpa Sam. Oleh sebab itu Sam menjalankan rencana sendirian ketika dia berada di rumah. Sam berpura-pura menelpon Logan sambil mengatakan jika Ellison sudah memberitahu Sam tentang lokasi di mana iblis itu menyekap anak-anak yang hilang. Ternyata Olivia yang mendengar percakapan Sam merasa terpancing untuk pergi mengecek lokasi tempat dia menyekap anak-anak tepat pada malam hari. Iblis itu tidak ingin Olivia bebas karena jika Olivia terbebas, maka penyamarannya akan terbongkar. Keesokan harinya, Sam kebingungan mencari ponselnya yang tiba-tiba saja menghilang. Dia sudah mencoba bertanya pada Liz dan Garrett apakah mereka melihat ponselnya atau tidak. Tapi mereka menjawab bahwa mereka tidak melihatnya. Sam pun terpaksa pergi ke sekolah tanpa membawa ponsel. Lalu Emily secara tidak sengaja bertemu dengan Logan dan mereka berdua melihat Sam dari kejauhan tengah duduk termenung. Di sana Emily pun bercerita pada Logan bahwa ia merasa kasihan pada Sam yang memiliki masa lalu yang kelam. Dulu Sam memiliki seorang adik bernama Grace, tapi setelah perlakuan buruk yang didapat dari ibunya membuat Sam memiliki gangguan terhadap mentalnya.
Gangguan mental itu membuat Sam tidak bisa mengurus Grace sendirian, hingga akhirnya tetangganya menemukan Grace tewas di dalam rumahnya, sementara kondisi Sam sangat-sangat memprihatinkan. Sam sempat bercerita pada Emily mengenai Olivia yang sikapnya mulai berubah tidak seperti Olivia yang dia kenal. Sam pun tidak ingin mengulang hal yang sama untuk yang kedua kalinya, dan dia berniat untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Olivia. Setelah mendengar cerita dari Emily, Logan yang awalnya enggan untuk membantu Sam kini berubah pikiran. Logan berniat untuk membantu Sam dalam melakukan pencarian Olivia. Logan telah menyiapkan beberapa keperluan yang bisa mereka gunakan ketika sedang mencari Olivia di hutan, seperti flare, senter, jas hujan, kompas, dan masih banyak lagi. Sam pun sangat berterima kasih karena Logan bersedia membantunya mencari Olivia. Sam akan menunggu di pintu gerbang sekolah setelah jam pulang sekolah. Apabila Sam pulang terlambat, Logan bisa pergi ke hutan lebih dulu dan menunggunya di sana. I just want to help with Olivia. A knife, my dad's earthquake. Thank you. Sam yang baru saja pulang tiba-tiba saja dihampiri oleh kepala sekolah dan seorang detektif bernama John yang ingin menanyakan sesuatu kepada Sam. Sementara Logan yang dari tadi sedang menunggu Sam sempat melihat Sam yang dibawa ke ruang kepala sekolah. Akhirnya Logan pun pergi ke hutan sendirian dan menunggu Sam di sana. Namun ketika Logan berada di hutan, ia malah melihat Olivia yang tampak sengaja memancingnya untuk masuk lebih dalam ke hutan. Secara perlahan, Logan pun mengikuti Olivia dari belakang. Tapi saat Logan lengah, Olivia mendadak menghilang tak mana. Logan yang terlihat ketakutan langsung mengeluarkan senjata tajam dari dalam tasnya. Lalu tiba-tiba saja Olivia pun menyerang Logan dengan menggigitnya dari belakang. Tak sampai di situ saja, Olivia tega membunuh Logan dengan melempar kepalanya menggunakan batu besar. Kembali lagi ke Sam yang sedang diinterogasi oleh detektif John perihal kebakaran yang terjadi di rumah Ellison. Polisi menemukan bukti berupa HP milik Sam yang jatuh tak jauh dari lokasi kebakaran. John kemudian bertanya pada Sam dari mana dia semalam. Sam mulai berkata jujur bahwa tadi malam ia hanya berada di rumah bersama dengan keluarganya dan tidak pergi kemana-mana. Akhirnya Sam pun sadar bahwa ini adalah ulah dari Olivia karena kemarin dia sempat memancing Olivia seakan-akan ia dan Ellison berhasil menemukan lokasi penyekapan anak-anak. Mungkin karena hal tersebut membuat iblis itu tidak suka, yang akhirnya iblis itu nekat membakar rumah Ellison agar Ellison juga tewas di dalamnya. Lalu Sam teringat dengan Logan yang kemungkinan besar berada di hutan setelah lama menunggu Sam yang tak kunjung pulang dari sekolah. Sam izin kepada John untuk menelpon temannya karena ini adalah situasi yang sangat genting. Sam berulang kali menelpon Logan, tapi sayangnya Logan tak menjawab satupun telepon tersebut. He's not answering. Tak berselang lama, orang tua Sam pun tiba di tempat itu setelah ditelepon oleh kepala sekolah dan menjelaskan apa yang telah terjadi kepada mereka. Melihat situasi yang sudah sepi, kesempatan itu pun digunakan oleh Sam untuk melarikan diri. Sayangnya aksi kabur Sam gagal dilakukan karena ia tertangkap. Had problems with her recently. Please! She's gonna kill him! Sam mencoba menjelaskan tentang sosok iblis yang menyamar menjadi Olivia dan saat ini Logan sedang dalam bahaya. Liz dan Garrett yang menganggap kondisi mental Sam mulai terganggu lagi memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah. Sam mencoba menjelaskan berulang-ulang kali bahwa Olivia yang kembali bukanlah Olivia yang mereka kenal, melainkan dia adalah sesosok iblis yang suka menyamar. Tak hanya itu, rumah Ellison yang kebakaran dan ponselnya yang hilang, itu semua adalah ulah dari Olivia. Tiba-tiba saja Olivia muncul dengan tatapan matanya yang tertuju pada Sam. Sam yang tidak suka dengan Olivia berniat menyerang Olivia untuk memaksanya mengatakan di mana keberadaan Logan. Tapi semua itu dicegah oleh Garrett dan Liz yang malah melindungi Olivia. Dengan berat hati, Liz dan Garrett mengambil keputusan untuk menelpon petugas sosial agar mereka membawa Sam pergi dari rumah ini. Ini adalah sebuah kesalahan besar karena telah mengadopsi Sam yang jelas-jelas masih memiliki masalah mental. Sam pun merasa terpukul dan tidak bisa berbuat apa-apa setelah mendengar keputusan tersebut. Malamnya saat semua orang sudah tertidur, Olivia tiba-tiba masuk ke dalam kamar Sam. Di sana Sam merasakan rasa takut yang mendalam ketika Olivia menjambatnya dengan kasar. Why are you doing? This life suits me just fine. Sam yang sudah menyembunyikan gunting di balik selimutnya langsung menggunakan gunting itu untuk menusuk Olivia. Sayangnya benda tajam ternyata tidak mempan terhadap Olivia.
Awalnya Sam mencoba menyerang Olivia lagi, tapi kebisingan yang dibuat oleh mereka ternyata membangunkan Liz dan Garrett yang dengan cepat memisahkan mereka. Sam pun segera kabur dari rumah itu karena Garrett dan Liz pasti akan menganggap Sam berniat untuk membunuh Olivia. Sam kemudian pergi ke rumah Emily karena dia adalah satu-satunya teman yang dia miliki saat ini. Emily yang melihat kesedihan yang melanda Sam, dia pun berniat mengajak Sam untuk pergi berlibur ke suatu tempat dengan uang tabungannya. Namun ketika Emily ingin mengambil barang-barangnya, listrik di rumah itu mendadak mati. On the beach, okay? Sam mulai mencari keberadaan Emily dan alangkah terkejutnya Sam melihat Emily yang sudah tewas dibunuh oleh Olivia. Melihat hal itu, Sam mencoba kabur, tapi sayangnya Olivia berhasil menangkapnya. Beruntung Allison datang menyelamatkan Sam sebelum Olivia berhasil membunuhnya. Ternyata Allison belumlah mati karena pada saat kebakaran itu terjadi, Allison kebetulan berada di luar rumah. Allison meminta Sam untuk berusaha mencari keberadaan Olivia di hutan. Meskipun sulit, Allison berharap arwah Jenny mau menuntun Sam menemukan tempat di mana iblis itu mengurung Olivia. Sebelum Sam pergi, Allison menitipkan pesan untuk Jenny. Dengan penuh penyesalan, Allison meminta maaf pada Jenny karena tidak bisa melindunginya sebagaimana seharusnya seorang kakak. Allison juga memberikan Sam boneka kesayangan Jenny sebagai tanda penghormatan dan permohonan maaf atas ketidakmampuannya untuk menjaga Jenny dengan baik. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Sam pun segera pergi ke hutan. Sesaat setelah kepergian Sam, Allison pun tewas di tangan iblis tersebut. Sampai pada akhirnya Sam pun bertemu dengan arwah Jenny. Sam pun langsung menyampaikan pesan-pesan terakhir yang diberikan oleh Allison pada Jenny. Tak lupa Sam juga memberikan boneka itu sebagai bentuk penyesalan Allison yang tidak becus menjaga Jenny dengan baik. Kemudian Sam pun memohon pada Jenny untuk menuntunnya ke tempat di mana iblis itu menyekap Olivia. Jenny pun meminta Sam untuk menutup matanya terlebih dahulu. Setelah mata Sam tertutup, Jenny langsung menuntun Sam ke tempat di mana iblis itu menyekap Olivia. Tempat itu seperti gua yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Berkat bantuan arwah Jenny, Sam pun berhasil menemukan tempat tersebut. Di sana, Sam pun bersedih setelah menemukan mayat Logan dan mayat anak-anaknya sudah menjadi tulang belulang. Beruntungnya, Sam berhasil menemukan keberadaan Olivia yang masih hidup. What happened? Sementara itu, iblis yang menyamar menjadi Olivia bisa merasakan jika Sam berhasil menemukan tempat di mana ia menyekap Olivia. Sesaat setelah Sam membebaskan Olivia, wujud asli iblis itu mulai terlihat dan tanpa ragu iblis itu menyerang Liz dan Garrett. Liz dan Garrett pun merasa kebingungan melihat Olivia yang tiba-tiba saja berubah menjadi jahat. Kembali lagi ke Sam dan Olivia. Sam meminta maaf pada Olivia karena ia tidak bisa menjaga Olivia dengan baik. Ketika Sam ingin membawa Olivia pergi dari tempat itu, iblis itu datang mencegah mereka untuk pergi. Kekuatan iblis yang begitu luar biasa membuat Sam kewalahan dalam menghadapinya. Saat iblis itu hendak menyerang Sam, Sam menemukan sebuah flare yang sebelumnya dibawa oleh Logan. Sam pun menggunakan flare tersebut sebagai senjata terakhirnya melawan iblis itu. Iblis itu seakan-akan merasakan kesakitan ketika Sam menghidupkan flare tersebut. Akhirnya Sam berhasil membawa Olivia pulang, di mana mereka disambut oleh Liz dan Garrett yang kini telah percaya pada cerita Sam tentang keberadaan iblis yang menyamar sebagai Olivia. Sam? Sam. Mereka sangat-sangat menyesal karena sebelumnya tidak mempercayai Sam dan bahkan menganggap Sam mengalami gangguan mental. Scene akhir memperlihatkan Olivia yang masuk ke kamar Sam, mengungkapkan keinginannya untuk tidur dengan ditemani oleh Sam. Namun yang tidak disadari Olivia adalah bahwa sosok yang berada di sisinya saat ini adalah iblis yang menyamar sebagai Sam, sementara Sam yang asli masih terperangkap di dalam gua yang gelap. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Oke, see you next video guys.